Salam guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata tentang menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid SDI Kisaragi. Memahami asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian murid. Agar pelaksanaan asesmen sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, kita perlu memahami dulu karakteristik dan fungsi asesmen formatif dan sumatif. Dalam pembelajaran paradigma baru, pelaksanaan asesmen diharapkan lebih berorientasi kepada keseluruhan proses belajar murid. Terdapat pendekatan asesmen yang bisa diterapkan, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ketiganya dapat dilaksanakan dengan metode dan teknik yang beragam. Format asesmen. Dalam kurikulum Merdeka, guru memberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen juga diharapkan dapat berfokus pada proses belajar yang lebih bermakna, bukan hanya sekedar menghafal. Untuk itu, pelaksanaan asesmen pun perlu dilakukan dengan format yang tepat. Kurikulum dan asesmen. Salah satu tujuan asesmen adalah untuk mendapatkan informasi apakah tujuan pembelajaran telah dicapai dengan baik dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Tujuan pembelajaran ini tentunya berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan pada kurikulum. Melibatkan murid secara aktif dalam pelaksanaan asesmen. Dengan begitu, murid terlibat sepenuhnya dalam merancang rencana belajar, memantau proses belajarnya, dan melakukan refleksi atas proses yang dijalaninya. Karakteristik asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam asesmen. Yang pertama, perencanaan. Aspek yang harus ada dalam perencanaan asesmen adalah pelaksanaan. Setelah perencanaan asesmen selesai, selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan rencana yang telah dibuat tersebut, analisis data, interpretasi data, dan tindak lanjut. Berdasarkan fungsinya, asesmen terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as a learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning. Yang berikutnya saya menampilkan dokumentasi dalam kegiatan tersebut, yaitu rapat Dewan Guru mengenai nilai pembelajaran siswa, penyampaian hasil belajar siswa sekaligus jadwal pembagian rapor. Itu adalah aksi nyata yang dibuat oleh saya, Ibu Maria Yasinta Inejawa. Terima kasih.